Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Danisa dan aku Rizka. Yeay, akhirnya kita podcast lagi setiap hari Sabtu ya. Tapi aku terakhir podcast sama Danisa udah lama banget gak podcast ya? Iya. Kemarin habis podcast gak sih? Kapan? Aduh, udah lupa ya Iya, udah lupa, berarti udah lama. Iya, udah lama. Kita kembali lagi untuk menemani Sobat Mandawangi nih. Oke, Kak Rizka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku sehat, baik saja. Kalau Kak Denisa gimana? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana nih Kak Rizka juga? Sekarang kan di kelas baru ya? Iya, berpisah sama aku. Iya, seharusnya kita satu kelas, tapi Iya. kita berbeda jurusan, jadi beda kelas ya Kak Denisa. Kangen banget kita main bersama. Iya. Oke, Kak Rizka, kita tuh hari ini mau ngapain sih? Hari ini tentunya podcast dong Kak Denisa. Iya, dia udah kelihatan ya. Iya, sama di kotak Jenny. di meja kotak ini. Iya, bersama ini headphone ya. Iya, benar. Podcast apa nih? Tentunya podcast sama salah satu siswa berprestasi di Mandua Banyuwangi. Lagi dong. Saking banyaknya ya. Kita udah berapa kali sih podcast sama siswa berprestasi tuh? Udah gak kehitung, udah ya. Saking banyaknya tuh prestasinya. Ya, benar sekali. Mandua Banyuwangi ini. Nah, oke. Jadi kan berprestasi nih. Berprestasinya tuh di bidang apa? Apa biar narasumbernya langsung? Iya, langsung aja Iya, nggak langsung sih? aja, Biar kan, kita nggak iya. usah kebanyakan basa-basi Oke, gitu kita ya. sapa ya. Ya, kita sapa. Halo, Viana. guys. Oke, mungkin Viana bisa perkenalan dulu ke sahabat Mandawangi. Iya. Oke, kenalin aku Viana Isabila dari kelas 11 Saintek 1 dan aku sekarang ada di Mandua Banyuwangi guys. Oke. 11 Saintek 1. 11 Saintek 1. Di mana tuh kelasnya? Kayak gak kelihatan gitu ya. Kelihatan ya. Soalnya dari sini 11 Saintek 2, Iya, 3, langsung 4. Saintek 2 Iya, ya. 11 Saintek 1 tuh apa gitu. Ayo, 11 Saintek 1 di mana sih? Oke, kelas 11 Saintek 1 tuh ada di ruang yang paling tinggi. Ruang paling Iya. tinggi di lantai 2. Iya. Nah, di sana itu 11 Saintek 1 tuh biasanya dikenal sebagai kelas akselerasi. Kelas SKS ya. Ya, betul, kelas 2 SKS. tahun ya berarti 2 tahun cepet. sekolah. Iya, Iya, betul. Berarti dari UTAS loncat langsung nih Iya, jadi langsung ke agit. agit. Berarti dia nggak itu ya, nggak ada out-outnya ya? Iya. Ada dong guys. Oh, ada, Oh, tapi, ada, tapi ada. lebih singkat Iya, ya, lebih mungkin singkat, lebih singkat, betul. Oke. Nah, jadi kan hari ini udah kita podcast nih, udah kita kasih kisi kan tadi berprestasi. Tapi bentar dulu, kita belum tanya. Oh iya, Kabarnya sampai Viana. saking keasikannya loh Iya, aku. bener. Oke. Oke. Gimana Viana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Enggak capek ya, Vi? Soalnya kayak Biasanya kan iya, anak-anak SKS tuh mesti dikejar Iya, deadline. dikejar deadline. Betul. Sebenarnya ya capek, cuman kan ya kebiasaannya udah kayak gitu. Jadi udah ya kebiasaan, udah kebawa ya. Udah kebiasaan. Oke, nah aku itu ya sebagai penonton story-nya Viana nih, kayak akhir-akhir ini tuh story-nya Viana tuh kayak banyak gitu Iya, loh, banyak kayak banget. sedang berkegiatan di luar madrasah nih. Nah, boleh dong diceritakan itu tuh apa? Terus kayak gimana ke Sobat Mandawangi Viana? Oke, yang biasanya ada di Instagram aku tuh kan lagi banyak banget kan Iya, akhir ini. story-nya. Itu aku tuh ikut pelajar forum pelajar Indonesia ke-14 itu diselenggarakan oleh ISYF. Nah, di sana itu ada seleksinya. Seleksinya itu ada CV, habis itu juga ada esai, ada pembuatan video kampanye kayak gitu terkait sama hal-hal yang udah ditentuin temanya kayak gitu. Nah, terus udah mengikuti berbagai tahap-tahap tuh, jadi nanti bakal diumumin siapa aja yang lulus. Nah, dari se-Indonesia ini yang lulus itu hanya 150 peserta terpilih kayak gitu. Wow, dari berapa pendaftar tuh? Dari aku kurang tahu pendaftarnya, cuma kemarin itu ada 33 provinsi sama ratusan sekolah kayak gitu. Aku Iya, iya. lupa berapa angkanya yang sekolah itu, cuma ratusan sekolah kayak gitu. Pasti banyak banget dan kayaknya ketat banget ya Iya, ini. ketat banget ya. Dari Banyuwangi itu berapa anak yang daftar, Vi? Jujur yang dari Banyuwangi hanya aku doang yang Kamu daftar. doang. Iya. Kamu doang. Oh, berarti kamu ke di mana ya itu? Di Jakarta ya? Iya betul di Jakarta. Berarti yang di
Jakarta itu kamu mewakili Provinsi Jawa Timur. Betul. untuk mewakili provinsi. Banyuwangi Iya, juga. mewakili Banyuwangi ya. Satu-satunya lagi itu. Kalau untuk yang Provinsi Jawa Timur itu cuman ada kamu atau ada teman-teman yang lain? Kalau dari Provinsi Jawa Timur sendiri itu ada banyak teman-temanku. Jadi ada 16 teman dari delegasi Jawa Timur. Itu per Indonesia yang paling banyak mengeluarkan itu delegasinya Jawa Timur kayak gitu. Oke, sebelum lanjut nih aku tarik lagi nih. Kan tadi disampaikan tuh ada proses seleksinya. Nah, bisa dong diceritain ke kita kayak kan Iya. tadi ada apa aja ya? Ada CV. Oh ya, CV. Setelah itu ada video sama ada esai. Nah, CV tuh kayak Iya, gimana? CV. Aku Iya. penasaran yang CV ini Iya, tadi CV loh. tuh kayak gimana gitu? Kalau yang CV ini aku upload, submit terkait prestasi-prestasi yang udah aku tempuh. Habis itu di sana juga ada pengalaman-pengalaman terkait pengalaman organisasi, pengalaman kegiatan kayak gitu-gitu. Terus juga yang paling banyak dimasukkan ke dalam CV itu ada prestasi-prestasi. Dimana prestasi-prestasi itu bukan hanya prestasi akademik doang, tapi non akademik dan sebagainya kayak gitu. Udah sih kayak gitu Berarti doang. kayak portofolio ya? Iya. Bu? Iya betul, Iya, kayak iya, portofolio. Oh, Iya, CV iya, itu iya. portofolio tuh. Iya, iya, iya. Walah, jadi kamu ngirimin sertifikat lomba-lomba gitu. Iya betul. Semua lomba. Betul. Oh, gitu. Oke. Terus itu sorry aku Iya, nggak apa-apa. itu setelah CV itu kayak langsung semua lolos atau seleksi dulu baru Seleksi ketemu? dulu. Oh, Tapi iya. itu nggak kayak Parja. Kalau yang Parja ini kan bertahap-bertahap gitu. Cuma kalau yang ini tuh langsung jadi satu. langsung semua? Betul. Berarti semua tugasnya jadi satu. Iya, jadi satu. Dikumpulinnya dalam waktu itu juga. Dalam waktu itu iya, juga. iya, iya, iya. Terus ada gak sih kendala saat kamu bikin ini tugas-tugasnya? Kan juga Vian ini kan SKS ya, pasti juga tugas dari sekolah ini banyak, masih fokus ke ininya juga, ke situ gitu. Jujur kalau semuanya untuk aku sendiri kendala-kendala tuh ada banget. Karena kayak waktu hari sore, hari-hari kayak apa gitu, itu aku selalu kayak ngisi esai, habis itu ngisi-ngisi untuk video kayak gitu. Karena biasanya nih yang bantu-bantu aku teman-teman kelasku untuk ngevideoin, untuk iya, bikin iya. esai kayak gitu. Nanti kayak dari teman-teman pihakku itu kayak aku mau revisiin ini dong, kurangnya apa, kayak apa namanya esaiku kayak gitu kan. Habis itu untuk yang ngevideoin aku tuh biasanya tuh teman-teman kelasku. Jadi waktu sore hari itu aku selalu sama teman-temanku itu tag video. Jadi aku minta tolong ya, boleh nggak aku tag video mau ikut ini kayak gitu. Suportif ya. Solid banget ya Iya. kelasnya, solid banget. Berarti bener-bener mereka tuh bisa gitu loh kompak, Iya, membantu kompak. teman-temannya, melihat temennya mencapai keberhasilan tuh kayak ikut bahagia ya pasti Iya, mereka. betul. Saling mendukung ya. Bener. Jujur kelasku itu bener-bener support banget satu sama lain, kayak bener-bener ada yang punya prestasi ini nih pasti bakalan Didukung, diapresiasi iya, kayak diapresiasi, gitu. didukung, iya, iya. Tapi Viana untuk tes-tesnya itu menurut Viana nih, yang paling susah tuh yang mana? Jujur yang paling susah di aku tuh esainya sih, karena di sana itu minim banget. Kemarin itu sekitar 600 sampai 1000 kata doang esainya. Jadi kan itu padet banget kan. Nah, padet. Tapi itu nggak masuk ke daftar pustakanya kayak gitu. Jadi iya. masih bisa lah. Cuma menurutku itu padet banget karena opininya kita atau argumennya kita tuh bener-bener tipis banget di sana kayak gitu. Itu terus juga dari sana aku kendala-kendala esai itu kayak masih ada tugas-tugas Iya, kayak benar, gitu kan, benar. masih ada tugas-tugas. Aku nyambi lah istilahnya, nyambi untuk esai sama untuk tugas kayak gitu. Dan itu rentan waktunya tuh lama atau enggak? Aku jujur aku agak lupa ya, karena kemarin itu sekitar tanggal 2 Juli, tapi itu lama kok tapi untuk pengumumannya lama, untuk penugasannya itu sebentar doang sih kayaknya. Jujur sekitar 2 mingguan, kayaknya 2 mingguan. Itu lumayan cepet ya dengan banyak kan harus buat CV, esai, belum Iya. video. Itu dalam satu itu ya. Iya, satu kali pengumuman. Iya, satu kali Iya, pengumuman. jadi kayak Oh, nggak tahap-tahap gitu. Tapi setelah pengumuman itu langsung diumumin siapa Iya. yang lolos, terus itu langsung lanjut ke Jakarta. Iya kayak gitu, betul. Jadi nanti waktu kayaknya tanggal 2 Juli, kalau nggak 1 Juli itu pengumuman kan. Nah setelah pengumuman itu langsung lah muncul nama-nama yang tertera 150 peserta terbaik kayak gitu. Habis itu nanti langsung diumumin. Habis itu kalau udah diumumin nanti bakal ada selamat Anda terpilih kayak gitu kan. Iya. Udah setelah itu nanti bakal ada konfirmasi dari panitia lewat email. Oke. Nah, setelah lewat email itu nanti bakalan ada narah hubungnya untuk masuk ke grup WhatsApp kayak gitu. Habis itu 150 peserta terbaik itu udah dimasukin ke WhatsApp, nanti bakal ada konfirmasi lanjutnya itu di chat kayak gitu. Nanti bakal diumumin juga untuk ke
Jakartanya tuh tanggal berapa kayak Oh, iya, gitu. Berarti setelah pengumuman kan ya setelah itu tadi berarti kamu langsung dong prepare gitu ya buat ke Jakarta. Jujur enggak. Enggak? Karena Gimana, masih gimana? kayak banyak kendala apa ya, aku masih nuntasin tugas. Habis itu kayak aku kan mikir kalau semuanya aku nanti jadi ke Jakarta nih, aku bakalan tugasnya gimana? Apalagi waktu itu aku mau ujian, Iya, mau iya. ujian kan. Jadi aku harus fokus dulu sama ujian, sama nuntasin tugas-tugas kayak gitu. Terus cara membagi waktunya tuh gimana? Kalau itu jujur sulit banget karena aku juga anak kos, anak kontrakan kayak gitu Iya, kan. anak kontrakan ya Anak beda. kontrakan. Nah, kalau semuanya kayak gitu, itu waktu aku pulang sekolah. Kan sore-sore hari. Kemarin tuh masih libur nih bimbelnya, bimbel sorenya tuh libur dari SKS. Jadinya aku sempetin untuk bikin video, bikin esai kayak gitu-gitu. Habis itu juga waktu malam-malam hari aku masih nuntasin tugas-tugas. Terus habis itu juga pekerjaan-pekerjaan rumah juga kan. Terus kalau udah nanti ya hari-harinya cuma gitu-gitu aja, keulang gitu-gitu aja. Jadinya menurutku kalau untuk bagi waktunya itu sulit banget di waktu antara sekolah sama rumah. Karena kayak aku tuh nggak ada istirahatnya sama sekali gitu loh, beneran. Berarti emang kuat ya, cewek Iya. strong. Amin. Cewek strong. Udah banyak tugas, banyak Betul. deadline, Bener. dan dia juga harus ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Dan nih, aku kepo nih. Ke Jakarta itu kamu gimana sih? Maksudnya prosesnya dari Iya. siap-siap, terus berangkatnya di sana ngapain tuh? Sendirian kah atau ada yang menemani gitu? Oke, kalau yang menemani itu aku nggak ada. Jadi aku kesana itu sendirian. Jadi kayak wali kelasku Bu Sari itu bilang, kamu beneran kamu paling paling apa ya? Paling jauh berangkat sendiri tuh di mana? Aku bilang lah, aku di Banyuwangi, Ibu paling jauh kayak gitu. Karena emang sama Belum orang pernah. tua, sama orang tua, terus juga gak boleh kayak gitu kan. Jadi kemarin tuh beneran berani Ibu kayak gitu. Terus habis itu tatak banget anaknya, kata Bu Sari kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah, apa namanya, aku berangkatnya ke Jakarta tuh sendirian, nggak ada temennya. Terus habis itu waktu di Pasar Senen, di stasiunnya itu ada temennya, banyak temennya di sana. Jadi dari delegasi manapun itu berhentinya di Pasar Senen. Habis itu aku waktu di sana kan juga transit tuh. Jadi aku waktu di Malang itu sendirian masih. Nah, baru waktu di Pasar Senen itu aku bareng teman-teman kayak gitu. Berangkatnya naik kereta. Bareng iya. naik Tapi kereta. sebelum itu Viana udah kenal sama teman-teman yang lain, apa cuman Viana sendiri yang belum kenal gitu? Iya, kalau aku itu kenal banget karena di WhatsApp kan pasti mutualan IG, iya, lah, iya, siapa iya. kayak gitu, Bener. anak Gen Z lah kayak gitu Iya. kan pasti. Berarti sebelum sampai di Jakarta itu udah pada kenal semua gitu. Udah pada kenal, cuma kan udah pada kenal nih sama Iya. wajah-wajahnya di sosmed doang. Tapi waktu di sana kayak ngangong banget Iya, kan. lupa ya, Yang soalnya- mana sih? Iya, soalnya biasanya kan lihatnya dari HP doang ya. Iya. Sekarang udah ketemu di real life gitu. Beda kan jadi wajahnya bener, tuh. bener. Cuman aku kemarin itu bareng sama temanku dari Lamongan. Hmm. Sama juga dari Sidoarjo, itu bareng aku waktu di Pasar Senen. Jadi aku udah kayak ada temennya gitu loh. Itu sekitar aku kan dari sini, dari Banyuwangi aku transit dulu ke Malang. Habis itu dari Malang ke Pasar Senen. Ke Pasar Senen itu aku ada temennya cewek sama cowok kayak gitu. Jadi aku di sana itu masih nunggu sampai jam pagi. Pagi itu jam tujuan dari penjemputannya panitia kayak gitu. Aku itu di sana jam 11 itu baru nyampe di Pasar Senen. Jadi aku harus nunggu jam 11 sampai jam 7. Oh, lama ya. Iya, lama. Tapi berangkat dari Banyuwanginya itu dari jam berapa? Aku dari Banyuwangi sendiri jam 9, jam setengah 9. Itu Jam 9-an. malam pagi. Malam. Malam. Mm-mm. Terus sampai di Malangnya kan transit itu. Iya. Sampai di Malangnya jam berapa? Aku di Malang itu sekitaran jam kayaknya malam juga deh. Kalau nggak salah malam. Habis itu nanti masih nunggu sampai pagi untuk transitnya ke Senen kayak gitu. Oh, gitu. Jujur ini sih yang paling bikin aku kayak capek banget gitu. Hmm. Aku baru beli tiket itu pada Iya. tanggal 3. Aku berangkatnya juga tanggal 3. Oh, berarti langsung. Iya, hari itu langsung juga. hari itu juga. Oh, tapi untungnya dapet ya Iya, tiketnya. akhirnya dapat. Emang udah rezeki. Iya, udah rezekinya. Betul. Terus itu kamu setelah enggak maksudnya kan di Pasar Senen kan katanya titik kumpul. Tapi Iya. berarti emang semuanya tuh di Pasar Senen. Iya, jadi di tanggal 4 kan aku nyampainya itu di tanggal 5. Teman-teman yang lain itu ada yang nyampe di tanggal 4. Nah, di tanggal 4 itu panitia itu
penjemputannya pada sore hari kayak gitu. Cuman yang di tanggal 5 itu jadi langsung kegiatan. Jadi nggak ada di penginapan sama sekali. Jadi aku nggak bener-bener- istirahat ya? Iya, nggak ada istirahatnya sama sekali. Aku dari Banyuwangi ke Malang, habis itu Malang ke Senen, Iya. itu aku 20 jam. 20 jam di 20 kereta. Iya, di kereta. Hampir sehari Hampir duduk kurang 4 jam lagi dia sehari di Iya. kereta. duduk doang. Duduk doang. Sendirian lagi. Iya kan? Ditemenin HP doang. Bayangin kalau nggak pegang HP. Iya, Nganggung-nganggung gini. kenalan sama Bener-bener. bangku sebelah. Iya benar. Nah, itu setelah di Senen 20 jam di stasiun, habis itu untuk yang tanggal 4 itu kan masih ada istirahatnya Iya. lah istilahnya. Tapi kalau yang tanggal 5 itu enggak, langsung ke Garuda Spark kayak gitu. Garuda Spark ini apa ya? Itu Komdigi, Hmm, komunikasi digital. ya. Tapi saat kamu di sana kan tuh berapa hari? Aku 3 hari, dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Itu ada penginapannya ya berarti? Ada. Dari pihak panitia. Iya, dari pihak panitia. Oke, jadi kan katanya ini udah masuk inti Oh, iya. ceritanya ya. Intinya. Kan tadi disampaikan kalau setelah kamu nyampe itu langsung ke Komdigi itu Garuda Spark. Itu ngapain sih, boleh gak sih diceritain Oke, di Noviana? sana itu aku dapat dapat pengalaman lah, dapat pengalaman baru dari beberapa narasumber. Jadi kayak bener-bener orang yang paling, menurutku itu bener-bener udah di luar nalar sih, karena bener pinter-pinter banget ya ngasih informasi ke aku. Jadi kayak ada Kak Gita itu dulu itu pembuat buku, emang sekarang juga pembuat buku yang benar-benar terkenal di Indonesia, dan dia itu udah ada di Asia Tenggara kayak gitu. Habis itu juga dari beberapa kayak CEO, habis itu kayak pokok banyak banget di sana. Itu sekitaran dari pagi jam 9 itu sampai aku sore itu di Komdigi ya, terkait informasi-informasi kayak gitu tentang bullying, tentang perlindungan anak, tentang bagaimana caranya lulus beasiswa kayak gitu-gitu. Terus lanjut habis dari situ Habis dari situ itu aku di jam di jam sore hari itu kan aku dari Cikarang kan. Itu aku dari Jakarta kan, dari Jakarta Pusat ke Cikarang karena aku penginapannya itu di Cikarang. Jadi aku di jalan itu 2 jam. Jadi masih kayak capek di perjalanan Iya, juga iya, karena ke benar-benar. penginapan. Setelah dari penginapan tersebut ya beres-beres lah. Habis itu nanti langsung FGD. FGD itu kayak forum di mana di sana dikumpulkan anak-anak untuk berdiskusi kayak gitu. berdiskusinya tuh Ada gimana tuh? di itu berdiskusinya nanti dibentuk kelompok. Nah, Ya, di kelompoknya itu ada 7. Ada ruang aman, ada demokrasi, ada kesehatan mental, ada banyak lainnya gitu loh. Terus aku di sana itu dapat kelompok kesehatan mental. Kesehatan mental itu nanti ada beberapa temanku itu ada sekitaran 16 kayaknya. 16 teman di sana. Jadi nanti ngusulin pendapat-pendapatnya, opini-opini kita tentang kesehatan mental tuh gimana sih, tentang pencegahannya tuh gimana sih, kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh tukar pendapat kayak gitu loh. Iya. Kayak berargumen. Iya, berargumen, Adu gitu. argumen gitu. Terus tapi setelah berargumen tuh terus ngapain? Itu kan aku berargumen terus kan. Itu dari malam. Aku malam itu sekitar jam 9 sampai jam 11. Setelah itu udah istirahat. Oh, 2 jam gitu Iya. full ya. Berarti memang di sana tuh bener kayak ditempa kayak biar Iya, beneran. pengetahuannya tuh bener-bener banyak ya. anak Berpikir di sana. kritis Iya, ya? benar, berpikir kritis Melatih. gitu. Iya, berpikir kritis. Jujur itu aku main HP sekitaran yang gak ada waktu main HP gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udah Asik gitu. kegiatan ya. Asik kegiatan. Oh, tapi di sana itu HP-nya nggak diambil ya? Tapi Enggak tetap dibawa diambil, tetap masing-masing. dibawa. Jadi nanti itu sekitaran jam 11 kan udah beres-beres tuh. Nanti masih nyiapin lagi tuh, nyiapin untuk hari-hari selanjutnya, kayak masih prepare ini itu kan, apalagi nanti di malam akhir itu ada malam budaya kayak gitu. Jadi tuh harus teman-teman delegasi tuh masih nyiapin untuk penampilannya ini kayak gitu. Habis itu sekitar bangun itu cuman jam 4-an lah, jam 4 sampai jam 5. Jadi aku tidur itu sekitar 3 jam doang. Seharian berkegiatan Iya. terus waktu istirahatnya cuman 3 jam terus Iya. lanjut kegiatan Iya, lagi. lanjut Betul, lagi. betul. Apalagi Iya. sebelumnya dari perjalanan panjang loh. 20 jam bayangin di kereta Iya. nggak ada istirahat langsung berkegiatan. Kegiatan sampai Kegiatan malam. sampai malam
istirahat cuma 3 jam, terus lanjut lagi kegiatan. Iya betul. Oh, oke, terus kan tadi di hari pertama kan tadi ada itu kan Yang di yang Garuda di Spa. iya, terus Iya, betul. ada argumentasi. Iya. Terus di hari keduanya tuh ngapain aja? Oke, di hari kedua itu aku pertama di Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Di Mahkamah Asik Konstitusi. ya. Asik ya, asik. Habis ke ada beberapa itu kan, ada 150 peserta kan. Nah, itu dibagi jadi dua, ada yang ke Mahkamah Konstitusi sama ada yang ke Komdiji. Oh. Komdijinya itu ke Komdiji yang pusat, bukan di Garuda Spark. Jadi kayak gitu. iya. Nah, yang kebetulan aku dapet yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi di sana nanti masuk ke gedungnya itu, ke gedung MK-nya itu. Setelah itu nanti diarahkan ke aula, habis itu nanti dikasih arahan lah bagaimana sih cara kerjanya MK kayak gimana kayak gitu wes pokoknya. Nah, setelah itu setelah ke MK nih, aku kemana ya? Setelah ke MK kayaknya Kemana nih enaknya? Kemana ya, lupa jujur. Ini ke apa sih? Apa ya? Pokok itu terkait ini kayak masyarakat gitu loh. Aku jujur lupa namanya. Cuma itu terkait masyarakat gitu. Bukan DPR RI. Bukan. Setelah ke masyarakat itu wes pokoknya ya adalah itu. Terus langsung ke bukan pariwisata, tapi di olahraga. Apa ya sih namanya? Pemuda dan olahraga. Iya, pemuda dan olahraga kayak gitu. Di sana berarti dapat materi-materi gitu ya dari dapat materi-materi. pembicara-pembicara. Oke. Di sana tuh ada tugas gak sih kayak misal disuruh ngeresum gitu dari pembicaranya gitu? Ada. Oh, ada. Ada. Iya. Jadi aku di sana itu kan dikasih beberapa kayak apa ya namanya buku, pulpen kayak gitu-gitu dari forumnya itu. Jadi nanti tugasnya ya harus mencatat. Nah, setelah kegiatan itu biasanya ada tugas di Google Form, itu disuruh ngisi bagaimana sih kegiatanmu hari ini, kayak gimana. Itu nanti bakalan dibuat untuk apa ya namanya? Evaluasi kayak Iya. gitu juga. Terus setelah kamu tadi dari pemuda dan olahraga itu Pemuda dan olahraga. istirahat tuh langsung. Enggak, masih ada. Hari kedua itu bener-bener kayak Padat hektik banget. padat Iya, banget. Habis dari MK, habis itu dari yang Masyarakat masyarakat tadi. itu, habis Terus itu pemuda. pemuda dan olahraga ini kayaknya hari ketiga deh. Waduh, hari Lupa ketiga. aku, Iya, lupa iya. hari ketiga itu. Nah, itu langsung ke DPD. Oh, Langsung ke DPD. DPD, habis itu setelah ke DPD langsung ke Bank Syariah. Ke Di Bank Syariahnya itu ngapain aja? Kalau ke Bank Syariah itu benar-benar asik banget karena dari ada satu orang narasumber yang benar-benar kayak pangkatnya itu benar-benar panjang banget jujur. Oh, iya. Aku kayak ya Allah terkesima banget Iya. kayak gitu. Amazing. Setelah itu juga yang di Bank Syariah ini banyak banget kayak kalau yang bisa angkat tangan, bisa menjawab Jawab, pertanyaannya kayak Hmm. gitu, itu bakalan dapet tabungan yang nanti bakalan diisi langsung sama Bank Syariahnya. gitu. Diisi maksudnya dibuatin diisi, rekening dan diisi. Iya betul kayak gitu. Wow. Kayak dikasih pesangon gitu ya? Iya, Iya, kayak iya. dikasih uang saku Terus ya. terus gimana? Di sana kan banyak banget kan yang tanya-tanya gitu kan. Iya. Cuma aku nggak kepilih buat kayak aku udah berdiri Iya, tuh, udah iya. berdiri buat tanya. Cuma kayak ya Allah aku dilewati sumpah tega banget. Karena mungkin semua pada excited gitu iya, ya, angkat-angkat semua berdatangan berarti. gitu. Bener. Jadinya ya di sana itu ya dikasih kayak gitulah. Terus ya ada beberapa juga kan ada dua narasumber. Nanti itu yang pertama juga ngasih pertanyaan-pertanyaan, terus yang kedua ngasih pertanyaan-pertanyaan setelah ngasih edukasi kayak gitu. Setelah itu bakalan ada kayak ya pastinya isoma untuk Iya. sholat ini kayak gitu. Terus di belakang itu juga bakalan dikasih waktu di Bank Syariah nih ya, di belakang itu ada kayak buah-buahan banyak banget untuk dimakan sama teman-teman kayak gitu. Itu beneran khusus buat teman-teman, bener-bener kayak buahnya itu yang ya anggur, habis itu kelengkeng kayak gitu-gitu. Terus setelah dari Bank Syariah, Setelah dari Bank Syariah aku FGD lagi malamnya. oh berarti setiap malam Setiap tuh malam itu FGD. ya kayak berarti gitu. kayak setiap hari berdiskusi gitu Iya, ya. Dan betul. kelompoknya sama atau beda-beda lagi tuh? Kelompoknya sama Oh, sama. kelompoknya. Oh, iya. Berarti dari hari pertama sampai hari terakhir itu kelompoknya memang sama semua. Betul, sama. Oh, gitu. Sampai jam 11 malam lagi. Sampai jam 11 malam lagi. Terus habis itu Kalau yang hari kedua nih ya, Iya. karena teman-teman masih yang dapat hadiah untuk dibuatin tabungan kan pasti lama kan. Iya. Jadi kita harus nunggu teman-teman yang itu yang masih dibuatin tabungan. Jadi anak-anak itu kayak yang
dapat hadiah tuh ngemper gitu loh. Oh iya. Yang kepilih berapa? Aku lupa, cuma banyak lah, sekitaran lebih dari 8 kayaknya. Lebih dari 8. Dapat ini. Iya, Siapa sih yang gak suka dapat ini? Semuanya pada suka ya. Enggak mungkin enggak ada yang suka. Iya bener. Oke, lanjut. Terus waktu apa sih nyampe mana barusan? Yang FDG. Oh, bukan. Yang ngemper ya. Teman-teman itu pada ngemper. Jadi teman-teman yang lain itu pada bercanda ceritain itu kayak gitu-gitu. Teman-teman yang lain yang gak dapat hadiah. Terus habis itu setelah itu karena bener-bener malam banget kan, itu tapi kita nggak jadi FGD karena bener-bener udah malam dan itu harus istirahat. Kata panitia kita lanjutkan FGD-nya besok aja kayak gitu. Jadi setelah itu kan dari Jakarta Pusat ke Cikarangnya kan 2 jam. Jadi teman-teman juga harus istirahat di bus kayak gitu kan. Harus istirahat di bus biar nanti karena besok masih penampilan kan malam budaya. Jadi teman-teman harus nyiapin fisiknya kayak gitu. Jadi kita setelah dari Bank Syariah itu langsung ke Penginapan. langsung ke penginapan terus langsung istirahat. Berarti udah emang karena banyak kegiatan ya, jadi kayak harus istirahat, harus menyiapkan nih malam puncak. Menyiapkan fisik untuk malam puncaknya. Iya, kayaknya ini part terseru deh. Kayak kan? paling seru deh. Pas pasti kalau puncak-puncaknya tuh pasti paling seru. Tapi kadang tuh ada sedihnya gitu Iya, ya. pasti nanti di akhir gak sih itu, Kak? Pasti di akhir. Duh, udah excited banget ceritain dong. Oke, jadi untuk yang hari ketiga itu pertama itu ada di Pemuda Olahraga itu nanti di sana ada beberapa narasumber seperti Kak Waryati kayaknya ya, itu namanya, itu dapat LPDP di Harvard. LPDP itu beasiswa. Iya, beasiswa. Habis itu ada juga dari kepala Pemuda dan Olahraganya. Udah setelah di sana Pemuda dan Olahraga kita langsung pertama itu ke UI dulu. Kita ke Universitas Indonesia baru ke itu. Nah, dari Universitas Indonesia itu ada narasumber dari duta-dutanya UI kayak gitu. Calon kampusnya Viana tuh. Amin. Universitas Indonesia. Iya. Kuning-kuning menyala. Terus lanjut. Oke, setelah itu habis dari Pemuda dan Olahraga itu langsung lanjutnya ke apa ya? Udah sih, karena itu kan hari Jumat ya. Teman-teman yang cewek-cewek itu pada nungguin teman-teman untuk sholat Jumat. Setelah itu yang setelah cowok-cowok udah sholat Jumat, baru yang cewek-cewek sholat kayak gitu. Setelah itu habis pulang itu langsung nyiapin untuk itu sore sih pulangnya, tapi bener-bener sore, padahal cuma 2 tempat tapi sore banget. Terus habis itu langsung nyiapin untuk malam budaya kayak gitu. Malam budaya itu bener-bener bentar ya. Ini waktu hari kedua itu kita juga yang bener-bener dari BSI itu, kita masih untuk nyiapin malam budaya. Jadi tidurnya itu benar-benar cuma 2 jam. Aku sendiri tidurnya 2 jam doang sih. Dari tadi kayak nyiapin malam budaya itu sebenarnya malam budaya itu kayak gimana sih? Aku penasaran deh, sampai bener-bener disiapin. Persiapannya tuh soalnya lama ya kayaknya. Gimana tuh? Oke, yang ketiga yaitu pas malam hari nih, malam budaya udah tiba tuh. Teman-teman pada pakai baju adatnya masing-masing dari daerah masing-masing. Itu dari Sulsel, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Aceh kayak gitu, dari NTT kayak gitu-gitu. Nah, itu benar-benar udah nyiapin kostum terbaiknya dari daerah masing-masing. Setelah itu nanti kita tampil perdelegasi tuh. Nanti ada kelompoknya sendiri namanya. Perdelegasi tampil, cuman kalau yang dari NTT kan hanya 1. Dari Bali sepertinya juga cuma 1. Terus dari Gorontalo juga kayaknya itu 1. Jadi nanti digabung. Teman-teman yang sedikit-sedikit itu nanti digabung. Cuma waktu penampilannya itu sesuai sama daerah masing-masing kayak gitu. Oh, berarti nyiapin kayak pensi gitu Iya, ya? betul, kayak pensi. Terus latihannya kapan tuh? Latihannya tuh yang kataku itu yang hari kedua itu. Bener-bener jadi itu buat latihan. Iya, hari keduanya itu. Hari kedua. Pertama kan waktu kita tuh waktu sebelum ke Jakarta itu kan zoom gitu kan. Ayo kita nyiapin ini, nyiapin itu, nama delegasinya kita apa, jargonnya kita apa, kayak gitu-gitu kan. Jadi kita zoom terlebih dahulu bareng teman-teman delegasi. Juga sebelum sama teman-teman delegasi juga ada zoom bareng sama teman-teman FOR se-Indonesia itu kayak gitu. Setelah itu waktu di hari kedua itu kan kita masih nyiapin itu kan penampilan budaya itu kan. Nah, setelah itu
kita tidur yang kataku cuma 2 jam. Terus waktu hari ketiganya itu puncaknya baru kita udah mulai, dan itu kita bener-bener minim latihan gitu loh. Jadi teman-teman tuh lucu, kayak masih ada yang noleh-noleh gini kayak gitu. Berarti tuh kayak nyiapin nama tim sama apa tadi, kayak jargon. Nah, boleh jargon. di-spill gak sih timnya nanti namanya apa? Kalau nama timku sendiri itu kan ada dari panitia, itu resonansi 3 kayak resonansi 3. Dan kalau dari delegasiku sendiri, malu. Nggak apa-apa dong, biar sobat Mandawangi tahu ya. Iya, kita kepo soalnya. Dari delegasiku sendiri itu jargonnya kayak gini. Jatim, Dewe Tatap bareng kompak kayak gitu. Keren. Dewe tatap bareng Bareng kompak. kompak. Tapi emang bener ya. Karena mereka sendirian juga oke, bareng kompak gitu. Oh, jadi kelompoknya itu, oh iya kan, budaya ya, jadi Iya. Jatim ini Oh, jadi iya, satu iya, ya. Iya betul, Jawa Timur jadi 1. Berarti 16 orang tuh. Iya 16 orang. Oh. Paling banyak kan dari Jawa Timur 16 orang kayak gitu. Tapi kira-kira untuk budayanya itu nampilin apa sih? Nah, kalau pertama itu untuk Jawa Timur nih. Iya. Untuk Jawa Timur itu tarian topeng. Topeng. Iya, tari topeng, tahu gak sih? Yang Aduh, kurang kita tahu. pakai topeng gitu loh. Teman-teman itu pakai topeng, tapi cuma 1 yang nampilin. Cuma 1 gitu. dari Lumajang kayaknya, dari Lumajang. Habis itu nanti teman-teman yang lain itu langsung nari pakai lagu backsoundnya tuh Re Ayo Re. Tahu kan? Re lagu Ayo Re. lagu Iya. itu lagu Jatim banget itu Re Ayo Re itu. Habis itu nanti sambil nyanyi sambil lari teman-teman yang lain. Jadi teman yang 15 itu nari sama nyanyi Re Ayo Re kayak gitu. Viana pakai baju apa nih? Sebentar ya. Iya, boleh. Waktu itu, dan aku kebetulan jadi naratornya. Waktu itu jadi naratornya. Jadi jadi sesudah Kak Kica, namanya kan Kak Kica. Kak Kica itu nari, habis itu aku masuk untuk naratorin. Habis itu inilah budaya Indonesia dari Jawa Timur, gitu-gitulah. Habis itu nanti langsung baru teman-teman yang lain itu pada masuk, terus kita nari Re Ayo Re sama nyanyi. Untuk untuk kostumku sendiri, aku atasnya itu cuma pakai hitam sih. Iya. Pakai hitam, habis itu kerudungnya juga hitam, terus bawahannya itu pakai bawahan jebeng tole, tahu nggak sih? Yang biasanya gajah uling kayak gitu. Berarti itu dipersiapkan ya dari berangkat Iya, maksudnya. dibawa berangkat selama 5 hari lah, ada di koper kayak gitu bajunya. Bawaannya seberapa banyak tuh 5 Berapa hari? koper kira-kira ya Apalagi bawanya? cewek. Iya, pasti banyak. bener. Aku bawa 1 koper sih, tapi 1 koper itu penuh banget. Bawa jujur. tas masih Masih bawa tas. tas gini doang atau Tas ada lagi ini, tas gini. Soalnya biasanya Biasanya ada perintil Iya, betul. lagi nanti bawa apa namanya, Nisa bantal ini apa, bantal Iya, leher, yang terus apalagi gitu. Iya, namanya kan cewek. Iya, bener-bener pasti banyak kayak gitu tuh. Terus berarti malam puncaknya itu sekaligus penutupan atau gimana? Iya betul, malam puncaknya itu setelah malam budaya nanti kita di sana tuh kayak udah tuh bener-bener ayo waktu Jatim itu akan akhir banget kan penampilannya. Nah itu emang konsepnya Jatim itu dari teman-teman, kita kayak ngajak teman-teman ayo kan namanya ayo gitu kan. Itu ngajak teman-teman buat ikut nyanyi sama nari. Jadi waktu teman-teman ayo Jatim itu udah kumpul, terus langsung ke bait kedua itu kan ada ayo yang bener-bener ngajak. Nah itu langsung kita semuanya dari Jatim turun untuk ngajak teman-teman ke atas panggung kayak gitu. Jadi bener-bener waktu apa ya, bener-bener hektik banget karena pada nari-nari kayak gitu, nari-nari nyanyi-nyanyi kayak Pasti gitu. seru. Seru Kita tuh banget. bayanginnya kan kayak kalian tuh kayak orang baru ya, baru kenal. Terus tapi udah bersama pasti Udah kompak iya, kompak terus ya apa-apa bareng gitu. Terus juga setelah itu langsung disuruh turun karena banyak banget kan yang ke panggung. Kayak bener-bener ya Allah gitu. Habis itu nanti setelah turun nanti bakal ada akhir acara kayak gitu, penutupan acara itu dimana nanti dari presidennya ISYF sendiri tuh sambutan atau apa yang lain sebagainya kayak gitu. Terus habis itu langsung ditutup sama MC. Terus juga di sana ada reward lah kayak buat kelompok-kelompok yang terbaik. Habis itu kelompok yang ada beberapa nama sih, kelompok tersigma, kelompok terbaik, kelompok terapa kayak gitu. Jatim dapat apa nih? Kalau itu kan Jatim bukan Jatim karena itu kelompoknya FGG, kelompok waktu diskusi kayak gitu. gitu. Jujur kalau kelompokku sendiri aku dapat kelompok tersigma, nggak tahu kenapa. Sigma itu apa sih artinya Sigma Iya. ini? Nggak tahu ya. Aku taunya tuh cuma yang Sigma boy, Iya, Sigma iya, boy gitu kan.
Mewing. Iya, jangan gitu udah bisa. Oke. Terus habis penutupan itu ada acara lagi atau udah selesai? Udah sih, waktu setelah acara itu penutupan, nanti penutupannya kan udah, terus bakalan nyanyi-nyanyi yang aku post di story itu. Oh iya, ya kan, aku teman-teman melihatnya. itu Aku bener melihatnya. banget. Itu bener-bener sebelum nyanyi-nyanyi tuh, oh iya kayaknya sesudah nyanyi-nyanyi itu ada after movie-nya. Dari Bener-bener, awal. iya, Langsung bener-bener sedih. teman-teman Itu itu sedih kan banget. nangis, Nangis ya, betul. part nangisnya di situ. Part nangis. Setelah melihat after movie. Iya, Iya. setelah lihat after movie anak-anak nangis-nangis, teman-teman tuh nangis-nangis kayak ya Allah ini bener udah akhir Iya, kayak gitu kan. Pasti gak kerasa gak sih? Nggak kerasa banget. Meskipun 3 hari itu kayaknya lama, tapi buat kita yang bener-bener semuanya itu bareng-bareng, teman-teman terus gak megang HP kan, Iya, jadi itu iya, kayak iya. bener-bener kerasa banget gitu vibes-nya. Dan di aku kayak apa nih? Di penginapan itu satu orang satu kamar atau kayak banyak gitu? Ini kan bukan kayak hotel ya, nggak tahu ya ini hotel apa enggak, cuma kan itu Komdigi kan, tempat penginapannya emang tempat penginapan kayak orang-orang ini loh. Di sana tuh ada beberapa orang paskibraka gitu loh, lagi dilantik Oh, gitu. gitu. Nah di sana aku bareng sama teman-teman paskibraka juga, tapi beda gitu. Di sebelah sini itu tempatnya paskibraka, di sebelah sini tuh teman-teman for. Nah di sana aku satu kamar itu ada 2 kasur, cuma emang lebar banget kamarnya tuh, lebar banget. Di sana disediain semuanya udah. Terus di sana itu ada kamar kan, satu kamar itu aku sama temanku itu dari Banten. Bukan, dari mana sih? Bengkulu, dari Bengkulu. Temenku dari Bengkulu. Pasti di situ kayak aku tuh kayak ikut ngerasain gitu loh Kak, kayak pertama nanya tuh pasti kayak ngena banget ya, karena Dapat banget kita. berarti dapat teman baru. Bener, dapet relasinya banyak bener, banget. Pengalamannya Iya, banyak banget bener, pastinya. bener. Oke, tapi aku mau tanya deh, dari selama 5 hari ya, selama 5 hari itu kan berkegiatan. Nah, yang paling menurut Viana itu berkesan itu pas waktu apa? Berkesan banget ya. Iya. Semuanya jujur berkesan, cuman yang paling berkesan ya di malam puncaknya itu, karena bener-bener di sana kayak ngegabungin teman-teman yang dari berbagai daerah. Habis itu juga waktu FGD itu bener-bener kayak cara pola pikirnya teman-teman tuh kayak gini, oh ya Allah aku di sini ketemu sama teman-teman yang pinter-pinter kayak gitu kan. Jadi kayak aku di sini tuh gak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi kayak dari sini ngomongnya kayak gini, dari sini ngomongnya kayak gini, opininya kayak gini, kayak gitu. Jadi aku ngeliat, oh ternyata teman-teman yang ada di sini tuh bener-bener orang yang punya Berpikir kritis, iya, pikiran berpikir kritis, kritis, pikirannya betul. kritis gitu. Setelah kan sudah selesai rangkaian acara, terus itu berarti malamnya tuh langsung pulang atau istirahat dulu? Kalau aku sendiri kan pada itu yang waktu apa? Setelah acara. Iya, setelah malam puncak. Acara. Iya. Setelah malam puncak itu udah selesai kan, teman-teman pada foto-foto semua tuh. Pada foto-foto semua. Setelah itu langsung dilanjut untuk tidur. Tidur untuk besoknya check out. Nah, itu kan di tanggal 7. Di tanggal 8 itu udah check out. Check out itu dari jam, kalau yang dari panitia ya, kalau yang dari teman-teman nggak dari panitia itu bebas, terserah teman-teman. Cuma kalau yang dari panitia itu sekitar jam setengah 8 itu udah harus kumpul di aula kayak gitu. Kumpul di pendopo. Setengah 8 udah kumpul di pendopo untuk bareng-bareng berangkat ke Pasar Senen atau Gambir atau ke bandara kayak gitu. Gitu. Oke. Terus setelah selesai itu Viana langsung pulang ke Banyuwangi atau masih main-main di Jakarta tuh? Enggak, aku nggak main-main, jujur. Kayak aku kan ngelihat kan, aku itu habis ujian masih banyak remedi. Untungnya remedinya itu sedikit doang, karena ya kayak gitu deh. Habis itu waktu remedinya sedikit itu kayak mikir apa kan waktu di kereta tuh, waktu sebelumnya aku berangkat, apa aku ngerjakan aja karena aku emang bawa buku pelajaran. Kayak apa aku ngerjakan aja ya di kereta, tapi aku kayak capek gitu. Aku jadi gak ngerjakan tuh. Aku cuma cari-cari oh ini jawabannya ini kayak gitu. Aku minta tolong untuk fotoin LKS ke teman-teman di kelas kayak gitu. Kayak udah difotoin tuh, aku cari jawabannya. Habis itu nanti kan kalau di rumah tinggal nyalin kayak gitu. Atau aku juga mikirnya nanti kalau semuanya masih aku udah gak capek gitu, aku mau nyalin juga di kereta kayak gitu. Karena kan bener-bener lama banget di kereta kan. Jadi kayak gitu. Terus habis itu tadi pertanyaannya apa ya? Aku dengerin ceritanya sampai aku lupa sendiri.
Makanya aku tadi langsung pulang ke Iya, Banyuwangi langsung apa pulang ke Banyuwangi enggak? apa Iya iya, aku langsung ke Banyuwangi atau enggak? Aku sendiri nggak langsung, aku sendiri langsung ke Banyuwangi. Habis check out itu Iya. 7:30, habis itu langsung nyampe Senen dan aku berangkat keretanya itu kan berangkat jam 12.10. Nah, aku nyampe di Senen itu sekitar jam 9-an. Jadi aku masih nunggu sama teman-teman di sana. Cuma karena aku takut ketinggalan kereta, jadi aku diem aja di tempat tunggu kayak gitu, nungguin sama teman-teman, tapi masih ngomong-ngomong lah, ngomong ini itu. Habis itu setelah itu teman-teman kan pada ngajak main kan, ayo ke Pasar Senen Jaya yuk gitu. Habis itu, aku nggak bisa, aku takut ada ini keretanya, takut udah udah Ketinggalan berangkat, kereta ya. ketinggalan kereta. Habis itu ya udah deh, aku nunggu di sana sama teman-temanku yang emang mau berangkatnya juga bareng kayak gitu, pulangnya juga bareng. Terus habis itu udah deh jam 12.10 itu aku langsung pulang ke Banyuwangi. Ya aku mau tanya nih Kak, apa sih kesan Viana selama kegiatan ini? Kayak Viana tuh bahagia kah, capek kah, dan gimana kayak unek-uneknya tuh apa aja gitu loh. Kalau dari aku sendiri, kesannya itu pasti senang banget karena ini pengalaman baru, relasi baru, hal-hal yang paling baru lah di hidup aku. Karena jujur aku keluar yang paling jauh kan ke Jakarta kan. Ini baru pertama kali aku keluar yang paling jauh sendirian lagi. Bener. Itu kayak wah, kesannya tuh bener-bener ya Allah, ternyata aku tatak ya Oh, kayak gitu. iya. Ternyata berani ya, bisa Ternyata ya. berani, bisa ternyata. Terus habis itu juga setelah itu yang paling berkesan ya itu deh, waktu aku sama teman-teman, karena relasinya baru, pengalamannya baru. Tapi yang unek-unek itu kayak aku kan anak akselerasi nih, jadi kayak aku harus ngatur waktunya, gimana caranya aku remedi, gimana caranya aku nggak ketinggalan nilai-nilai, apalagi bentar lagi aku rapotan kayak gitu kan. Aku rapotannya tuh hari Sabtu minggu ini. Oh iya. Jadi hari ini tuh bener-bener penuntasan tugas. Hari ini tuh terakhir penuntasan tugas. Dan alhamdulillahnya tugasku udah selesai kayak gitu. Cuma tinggal bahasa Jepang aja sih. Bahasa Nanti Jepang? sore. Sensei. Assalamualaikum Sensei. Assalamualaikum. Oke. Ada nggak sih kalanya di Viana itu waktu kegiatan tuh kayak mikirin SKS gitu? Ada banget. Gimana ya nanti tugas-tugasku kayak gitu pastinya. Gimana nanti tugas-tugasku. Takut banget kan kalau nilai-nilai turun Iya, cuma karena benar. aku ikut kayak gini, apalagi aku anak akselerasi kayak gitu kan. Soalnya teman-teman yang biasanya ikut kayak gini, aku kan di sana kayak bener-bener berkumpul sama teman-teman semua kan. Teman-teman semua di sana tuh ada kelas 12, 11, 10 kayak gitu kan. Iya. Aku kayak lihat teman-teman pada kelas 12, kelas 10, tapi yang biasa gitu loh. Iya. Kayak aku di sini tuh, kamu ada akselerasi beneran gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Teman-teman tuh nanyain aku. Kayak bener-bener aku di sana itu anak akselerasi sendirian. Kayak ya Allah, kenapa ya aku kayak gini, nekat banget. Padahal di sana tuh banyak tanggungan tugas-tugas kayak gitu. Tapi untungnya alhamdulillah selesai kayak gitu. Tapi emang Viana keren. Bener-bener gacor. Bener. Jangan ada yang ngeraguin Viana. Iya, Ya inilah jangan bintangnya. Jangan sampai. Bintangnya main 2 Banyuwangi. Bener. Oke. Tapi aku percaya banget sih sama Viana. Soalnya Viana kan dulu satu sekolah sama aku Iya, kan, di bener. MS 11 Kelasku. Banyuwangi. Ya, Sekelas lagi 3 tahun sekelas. Emang Viana ini nggak usah diraguin lagi, memang jos. Amin. Aku percaya banget sama dia bahwa dia tuh dimanapun dia pasti bisa. Iya benar-benar. Kadang tuh kayak kita tuh ngelihat aja ya Kak dari story-nya tuh kayak ikut bangga gitu loh. Tapi kayak kadang tuh aku kepikiran, wah Viana ini bener-bener gak ada capeknya ya. Dia udah ngejar tugas, terus ngejar apa yang di Jakarta itu, kayak wah gitu loh. Iya, benar. Anak akselerasi lagi. Iya, 2 makanya kayak tahun sekolah. 2 tahun sekolah, 2 tahun udah lulus. nanti. iya. Oke. Jujur kalau capeknya itu, kata kalian kan kayak gak ada capeknya. Iya. Jujur kalau ada capeknya itu pasti ada Iya, banget. bener. Karena ya cuma ditutup-tutupi aja, karena memang kegiatannya di akselerasi ini, kegiatannya di luar ini kayak gitu. Cuma karena kalau semuanya aku pengen matahin kata-kata orang kalau semuanya anak akselerasi itu gak bisa apa-apa gitu. Iya, Kayak bener, gak bisa bener, berkegiatan bener. apa-apa gitu. Aku pengen matahin kata-kata itu. Jadi ayo jadi versi terbaikmu di anak Iya. akselerasi kayak Bener. gitu. Sudah berhasil kok Viana. Amin, Buktinya amin. SK itu bisa apa-apa gitu. Oke, terakhir nih. Kak. Terakhir. Kasih dong motivasi buat teman-teman Mandawangi, apalagi teman-teman sama SKS ya. akselerasi Iya, ya. mungkin juga ada adik-adik Iya. yang mau ikut SKS ke depannya Oke. gitu. Aku nggak di sana ya. Iya, boleh. Oke, buat teman-teman semua, kenalin aku Viana Isabila dari 11 Saintek 1. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena dari pengalaman itulah kalian akan bangkit dan akan terus berjuang dimanapun kalian berada. Untuk teman
semua juga cari versi terbaik kalian masing-masing, cari di mana passion kalian itu dikeluarkan, cari di mana kalian itu bisa mengasah potensi kalian semua kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena dari kegagalan itulah, kalau kalian semuanya takut untuk gagal, itu salah besar, karena kegagalan itulah yang membawa kesuksesan kalian ke depannya nanti kayak gitu. Untuk teman-teman SKS ku, beneran kalian itu support sistemku banget, karena dari segi apapun yang aku lakuin, kalian bener-bener nge-support aku, karena kalian bener-bener kayak bangunin jati diri aku, kayak oh ternyata banyak banget teman-teman yang masih peduli sama aku kayak gitu. Contohnya ya anak Acel Nesa kayak gitu. Aku ikut sedih loh dengarnya, terharu banget. Jadi intinya jangan Takut gagal, karena katanya tuh gagal Kegagalan tuh adalah sukses. jalan kesuksesan, Nah, sukses iya yang tuh. tertunda. Iya benar. gitu. Oke, Viana, terima kasih. Terima kasih sekali banyak, yang Viana. sudah menyempatkan waktunya ya Iya. di sela-sela kesibukan kamu hari ini. Oke, jangan lupa buat teman-teman sahabat Mandawangi ya. Untuk selalu like, comment, dan subscribe channel Mandua Banyuwangi, dan jangan lupa nantiin kita terus ya setiap hari Sabtu. Sabtu. Pokoknya nggak pernah nggak upload, pernah deh, tapi sering ya kita Iya. uploadnya, hampir setiap hari Hari kita Sabtu. upload. Iya, betul banget. Oke Kak, kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.